tengahnya gitu masih banyak tuh orang-orang yang percaya gitu terhadap penarikan benda pusaka, benda-benda yang aneh. Bahkan ada yang bilang bendanya datang sendiri, benda pusakanya itu pada nempel datang dengan sendirinya. Bukan itu dibangga-banggakan, kadang-kadang bikin aneh, dibikin begana begini. Banyak maksudnya orang-orang yang masih ya ngomongin kayak gitu. Sering, maksudnya gue sering ketemu sama orang-orang kayak gitu, walaupun gue nggak ngalamin kayak gitu, tapi bagi gue nggak aneh gitu, udah nggak aneh lagi lah. Segala kejadian apa yang ada di dunia ini udah nggak aneh, mau kejadian begini mau kejadian begitu udah nggak aneh aja, nggak kaget, walaupun gue nggak ngalamin gitu tuh. Ngobrol lagi sekali gue ketemu sama orang gini nih, ya itu tuh orang gini nih, benda itu datang sendiri, keris lah, batu lah, begini nih. Ada lagi penarikan emas lah, uang udah di dalam kamar lah. Aduh, cepet kaya kalau disebut. kata saya kalau memang uang di dalam kamar di zaman sekarang, aduh, di dalam dompet aja sekarang kadang-kadang ngomongnya nggak ada kalau dipinjam, apalagi itu ngomongin uang saat apa di kamar berapa dus. Aduh, ngapa nggak diem-diem aja gitu, yang di rekening nggak diomongin. Kadang-kadang diukur pakai logika aja udah nggak nyambung, kenapa ngomongin uang gaib, uangnya udah wujud. Iya, kalau di bank udah pada wujud gitu, iya udah pada wujud, udah pada begana, sugesti-sugesti yang nggak jelas semua. Itu masih banyak orang-orang yang tertipu di situ, maksudnya Ada ya. masih banyak banget. Nongol lagi, ketemu lagi sama orang yang ngomongnya begini lagi. Saya Orang-orang gitu yang mungkin yang salah nafsirnya apa gimana sih? Jadi percayanya terlalu. jadi orang-orang yang ini mungkin nggak punya duit, hayalan aja yang gede, pengennya nganggur dapat uang, mungkin nggak mau kerja keras, nggak mau banding Kan tulang. aku pernah dengar ceritain nih gini. Iya paham. Jadi terlalu keinginan besar, ambisi besar, sehingga itu menyakiti dirinya sendiri. Paham nggak Tom? Kalau kitanya belajar bersyukur, hidupnya sederhana, belajar bersyukur aja, pokoknya kita akan menikmati apa yang ada pada diri kita. Kalau kitanya nggak belajar bersyukur, susah dong. Ambisinya terlalu besar, ambisi itu perlu, cuman kalau terlalu besar justru akan kita ini menyengsarakan diri, menyengsarakan pikiran, hidup kita ini kebelangsa. Soalnya sirik, iri kepada orang punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Padahal kehidupan mereka itu di situ sama problemnya. Udah punya rumah, isi rumah. Udah punya isi rumah, mobil. Udah punya mobil. Itu kalau dunia itu ya begitu. Kalau bahasa orang-orang ini kan inilah fata morgana segala macem. Aduh, bosen Tom gua isinya ngobrol-ngobrol yang kayak gitu, narik inilah narik itu. Lagian kan narik-narik gitu nanti kalau udah ditarik buat apa itu barangnya, maksudnya apa buat koleksi apa buat jimat. Di zaman sekarang tinggal klik lah, Lazada, Shopee, datang keris ya, bayar kan. Nah itu bayar. Keris, ada batu segala macam di Lazada, lo Shopee. Jimat pun ada. Banyak jimat di Di Lazada. online gue juga bingung. Jimat-jimat banyak di sana, tinggal klik bayar. Jadi banyak yang masih nggak ngerti juga, wallahu alam, maksudnya kadang risih, suka risih dan bosen pengen ngejawab hal-hal seperti ini, pengen nggak ngejawab, tapi takutnya dia masih penasaran, udah sering ngejawab hal-hal yang seperti ini, meningkat lagi ke arah penampakan perwujudan, gue bahas lagi di situ. Wah, poin lagi buat ngelurusin gitu dari pengalaman gue. Ya kayak di YouTube kan banyak penampakan diwujudin sama praktisinya, sama ustadz-ustadzanya itu yang belusukan di sawah.
Ustaznya di sawah-sawah nyari kodok lagi. Di Facebook banyak kayak gitu pada live. Iya, wujudin penampakan. Siapa yang mampu wujudin penampakan? Aduh, Saya gua nggak ngerti itu settingnya apa gimana. iya jelas. Aduh, dia kan mencari keuntungan, mencari rezekinya mungkin kan di situ dong. Yang pertama cari panggung, cari nama, popularitas. Itu perjalanan orang-orang yang itu tadinya dia tuh pengen belajar zikir, pengen belajar begini, sehingga ketika udah dikaruniai kelebihan, dia udah kejebak di situ, tarik keris, tarik benda, tarik begini, bawa tuh orang, ini saya tarik ini, bus, dapatlah Haji Samsu. Banyak banget tuh yang gue temuin yang kayak gitu. Sedangkan lu udah pernah ngerasain sendiri disabet sama gaib, rasanya kayak apa? Sampai nangis kan? Itu ngintir gua. Nah, Mampus. Bener. kayak Itu orang gua udah pasrah itu dah. Ya kan. kayak orang pengen mati kan? Udah pasrah dan muka gua udah pucat buat lu. Disabet kena gaib, sesuatu hal yang tidak terlihat tiba-tiba bek aja. Aduh, itu apalagi kita ngambil benda-benda pusaka tuh, benda pusaka yang sifatnya udah terpagar oleh gaib, oleh bangsa mereka. Itu kita pengen nyabut benda itu aja kita rebutan, tenaganya harus, energinya yang gede dan tenaga dalamnya harus gede. Sekalipun itu kita dapat, kita ngos-ngosan, capeknya luar biasa, istirahatnya bisa sampai seminggu. Ini lah setiap hari cabut keris, cabut pedang. Ini lebih mudah lagi gila jada kata gue. Sehari itu kita bisa ratusan pedang, ratusan keris, ratusan batu, asal ada duitnya. Nggak perlu di sawah-sawah lagi gitu maksudnya. Aduh. Ada lagi zaman sekarang istilahnya beda sama zaman dulu gitu. Kalau dulu mungkin zaman perang Belanda pakai pusaka jimat itu kan buat lawan Belanda agar terbebas dari penjajahan, biar merdeka. Ini merdeka, jiwa kitanya nggak merdeka. Ya poin lagi tadi gue ngobrol di sana kayak gitu. Barusan ngobrolin tentang bahasa uang lagi nih. Gini. Di sana ada dong yang ngobrol kayak gitu. Ada nih harta ini, harta itu, harta ono dan ini. Katanya sih di setiap rumahnya yang itu yang ikut jamaah itu, di kamarnya itu udah bentar lagi mau wujud. Gitu. Jadi bahasa sindiran zaman sekarangnya ada tuh yang gue liat di Facebook. Saya lagi mikirin bagaimana caranya mentransfer uang 5 miliar dari pikiran ke ATM. Sialan kan lu. Gimana caranya? Iya. Lagi nyambung. Iya. Gimana caranya mentransfer uang yang ada di pikiran ya senilai berapa ratus juta gitu ke ATM. Itu sama halnya sebenarnya sih. Berarti kan wilayah-wilayah khayalan juga. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi lagi, dia udah berhasil ngelewatin ya kayak jenis-jenis narik pusaka, melihat jin segala macam. Ada lagi tingkatan lagi, dia bertemu dengan sosok-sosok yang begini ngobrol. Dia nggak paham, akan merasa dirinya itu ngobrol sama malaikat, ngobrol sama nabi, ngobrol sama ini. Sebenarnya itu sifatnya privasi. Kalau memang dia yakin, udah dia sendiri. Kalau dia memang perlu ngobrol sama gurunya, bukan sama orang. Oh, saya ketemu nabi ini, saya ketemu malaikat ini, saya ketemu wali ini. Jadi kalau omongannya sesuatu yang hak, yang pengalamannya itu buat motivasi agar orang itu semakin meningkat ibadahnya.
Kalau cuman hanya ria, takabur, ujub, ria takabur, buat nunjukin diri bahwa saya itu pernah ini dan begitu, itu hancur dong. Sebenarnya dia lagi ngancurin diri sendiri. Pengalamannya itu dihancurin. Harusnya pengalaman yang kayak gitu cukup dia yang ngalam, dia yang tahu gitu. Tetapa di gini, di situ, tetapa di sini, di situ. Saya bertemu ini dan itu dan dapat ini dan itu. Banyak yang kayak gitu, kasus-kasus kayak gitu. Mudik ya. Jadi kalau bahasa orang-orang pesantrennya nyamannya khayali, alam khayalan. Jadi bukan di khayalan aja, kayak kita aja main-main kodam begitu kan. Kalau datang ketemu sama orang nih, kodamnya apa nih? Kok saya begini, berasa begini? Terlalu membaca energi orang, dia puyeng sendiri. Ya karena kita bermainnya di situ. Makanya gue nggak pernah ngajarin orang begana begini begana, nanti pikirannya makin soak, makin nggak jelas. Kita beradaptasinya bukan sama orang, makin nyasarin pikiran orang, makin hatinya makin syirik, makin percaya sama bukan selain Allah, dimenduakan Tuhan jadinya gitu dong. Banyak lagi tingkatan-tingkatan pengalaman orang yang masih terjebak di wilayah-wilayah kodam, di wilayah ini, wilayah itu. Main keramat-keramatan. Penting kalau buat seni budaya mah nggak tahu lah, wallahu alam. Tapi kalau udah ngunjuk-ngunjukin diri nih, saya nih bisa nerawang ono mah. Di sana ada pocong, di sini ada ini. Aduh. Yang nakut-nakutin dikasih orang. Harusnya ngasih ke kesenangan, ngasih kopi kayak adanya kopi rokok kayak. Itu alhamdulillah. Ngasih unjuk pocong. Nggak ada yang lebih bagus gitu. Kuntilanak diunjuk-unjukin. Maksud dan tujuannya apa cerita kayak gitu? Apa biar nakutin orang? Apa gitu? Tujuannya apa? Maksudnya ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ya maksudnya gua sengaja ngobrol begini biar ada pengalaman, nggak kaget gitu tuh kesananya. Iya. Baru mau tidur semua. Hah? Kan film Ya, dan sniper. Mumpung ada pulsa gratis. woi, siap. Bebek kok kayak ini katanya. Yang sejam 1.000 apa? Nyampe tuh. Enggak nyampe sini. Tadi masih ada yang sejam. Begitu. Pakai dah. Ngopi udah berapa kali nih gue dari siang. Itu ada namanya ngopi. Sunah ngopi. Nggak teh ada teh. Masih ada tuh bang. Dari beli ya. Ya. Ada tuh ya.